Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan review sepatu futsal terbaru dari Specs, yaitu Metasala Native 4. Penasaran apa aja upgrade-nya? Let's go! Gak kerasa Native udah sampai generasi keempat, udah kayak Lightspeed aja. Nah, gue ingat banget bahwa pertama kali Metasala Native itu diproduksi di tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 ada Metasala Native 2, tahun 2022 ada Metasala Native 3, dan tahun ini muncul Metasala Native 4. Reputasi Metasala memang udah nggak perlu diragukan lagi ya. Pertama kali itu gue juga ingat ada Metasala Showtime yang dipakai sama Bambang Bayu Saptaji, salah satu pemain yang fenomenal yang kini udah beralih ke brand sebelah. Kira-kira apa aja sih yang menarik dari Metasala Native 4? Kita akan bahas mulai dari desainnya. Nah, desainnya menurut gua ini Metasala Native memang memiliki campaign retro klasik. Itu udah jelas dari Metasala Native pertama sampai di Metasala Native keempat ini tetap dipertahankan. Tone warnanya juga nggak banyak, ada 1, 2, 3 warna aja yang disematkan di setiap sepatunya. Nah, untuk opsi warnanya sendiri juga ada dua nih yang baru rilis. Di pertama itu ada di warna grey ini, kemudian yang kedua adalah di warna biru ataupun galaxy blue. Tinggal lu pilih aja sesuai dengan selera. Buat lu yang suka warna kalem, mungkin opsinya ada di warna grey ini. Kalau misal lu suka dengan warna yang lebih nyentrik, warna biru ini menjadi opsi yang menarik juga. Nah, untuk di bagian uppernya ini dia hanya ada logo Specs di sisi bagian dalam, dan ini juga cuma outline, ini cukup besar ya, dan logonya itu ada di bagian material meshnya. Kalau sisi bagian luarnya ini hanya ada logo kecil aja Specsnya di bagian sisi luar depan. Kalau sisi luar bagian belakangnya ini ada tulisan Native. Bagian heelnya juga ini nggak jauh beda dari generasi sebelumnya, Metasala Native 3. Ada pemanisnya gitu. Nah, entah kenapa personally gue lebih suka desain dari Metasala Native 3. Masih belum bisa move on gitu sob. Upgrade-nya soalnya minor dari Metasala Native 3 ke Metasala Native 4. Beda upgrade dari Metasala Native 2 ke Metasala Native 3 yang menurut gue cukup lompat. Kalau menurut lu gimana? Sekarang kita bahas ke uppernya aja kali ya. Di bagian uppernya sendiri, sayangnya Metasala Native 4 ini masih mempertahankan synthetic leather, padahal harganya sudah di-upgrade. Nah, mari kita lihat di bagian uppernya. Sebenarnya Metasala Native itu punya reputasi yang baik ya, dari generasi pertama sampai ke generasi yang keempat. Tapi entah kenapa Specs ini masih pelit-pelit soal material, apalagi soal leather. Nah, beberapa sepatu Specs yang di kelas menengah sampai ke menengah bawah itu memang jarang banget ya yang menggunakan leather. Padahal kompetitor lainnya itu udah berani untuk mengeluarkan material minimal leather ataupun suede. Ayolah Specs, jangan pelit-pelit. Nah, di bagian uppernya sendiri sekarang kita bahas. Di sini dia punya dekorasi apa ya? Bisa dibilang di sini adalah foam ataupun bantalan yang di bagian furfotnya ini lebih tinggi dibandingkan generasi di Metasala Native 3. Dan yang menariknya di bagian depannya ini itu dia sudah ditambahkan semacam synthetic suede. Jadi ini bukan suede ya, tapi kayak sintetik yang menyerupai suede. Kayak di bagian furfotnya, jadi kayak dia sintetik tapi menyerupai leather. Gitu-gitu aja sih sebenarnya dari generasi pertama sampai ke generasi keempat ini. Hal ini cukup menjawab keluhan daripada customer dari Specs yang mengeluhkan Metasala Native 3 karena bagian depannya itu kurang nyaman untuk tendangan concong, sehingga oleh Specs itu disematkan bagian depan berupa synthetic suede, dan juga ini lebih tinggi, jadi buat tendangan concong lebih enak gitu. Nah, tentu saja material lainnya yang nggak kalah adalah material meshnya ini. Nah, material meshnya ini menurut gue pribadi ini banyak ya, cukup banyak di bagian sisi depan, tengah, sampai ke bagian belakang sini. Nah, ini material meshnya tentu saja untuk sirkulasi udara. Penonton sporty pasti sudah pada paham karena sudah berulang kali gue jelaskan bahwa material mesh ini sangat penting untuk
di sepatu futsal biar suhu di dalam kaki ataupun di dalam sepatu ini tetap terasa nyaman. Nah, material meshnya juga disematkan di bagian tangnya, dan ini dia nggak terlalu tebel ya untuk material meshnya, jadi enak, porsinya pas dan gue suka. Untuk bagian yang memperkokoh heelnya ini itu ada di warna-warna yang berbeda di bagian bawahnya ini. Nah, kalau bagian atasnya dia mesh ya, jadi lebih lemes gitu. Kalau bagian bawahnya ini dia lebih kokoh karena untuk memberikan keamanan. Jadi untuk heel, kemudian ketika lu kena tackle dan lain sebagainya itu bakal tetap aman bagian sisi belakang lu. Nah, ini udah cukup kokoh dan menurut gue ini cukup baik ya. Secara feel juga gue rasa sepatu ini masih tetap dipertahankan leganya, leluasannya. Jadi enak banget buat lu yang punya kaki lebar, masih oke. Nah, sayangnya di kaki gua entah kenapa feel-nya agak kurang enak kalau di bagian tengah ke depan. Kalau bagian tengah ke belakang ini enak banget, nyaman. Gua merasa nggak ada keluhan apapun. Tapi kalau bagian tengah ke depan ini ada space yang cukup lumayan dari bagian depannya dan juga bagian atasnya. Itu keluhan pribadi dari gua sendiri sih. Nah, untuk di bagian lainnya, talinya dia pakai tali yang pipi, kemudian ada permainan hole-nya juga, jadi nggak monoton, dan gue suka upgrade tipis-tipis dari Metasalon Native 4 ini. Insole-nya seperti biasa masih belum bisa dilepas dan hanya ada tulisan Metasala, dan insole-nya juga menyesuaikan warna dari bagian upper-nya. Sekarang kita bahas ke bagian outsole dan juga midsole-nya. Di bagian ini sebenarnya nggak ada perbedaan ataupun perubahan berarti dari generasi Metasalon Native 3. Kalau gue lihat dari midsole-nya kemudian desain outsole-nya ini kayak sama aja, cuma beda warna aja gitu. Dari bagian, nah mungkin yang dibedakan adalah bagian midsole-nya yang menurut gue ini sih udah empuk, cukup empuk lah ya untuk di kelas Metasala, dan ya seri-seri Sala memang harusnya seperti ini, standarnya itu seperti inilah, empuk, kemudian agak tinggi, nggak terlalu ceper, kemudian outsole-nya juga dia rubbernya padat dan juga kokoh. Nah, mungkin yang menurut gue menarik adalah di bagian bibir rubbernya yang tadi sempat gue singgung. Jadi selain toe cap-nya ini, dia juga ada disematkan bagian yang kayaknya ini dia material tambahan yang dibuat di bagian bawah sini, jadi bawah rubber. Dan ini menurut gue menarik karena ini juga akan memberikan power ketika lu shooting. Nah, walaupun tipis-tipis aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat di bagian outsole-nya, ini benar-benar outsole yang sama dari entah generasi kedua atau malah generasi pertama. Jadi benar-benar belum di-upgrade, dan gue menyayangkan sih bagian outsole-nya ini belum di-upgrade sama sekali dari specs. Walaupun secara grip ini udah cukup baik ya. Secara grip ini cukup menggigit, bagian depannya juga desainnya menarik, tapi ya desain lama nih, bukan desain yang baru. Cuma sayangnya itu aja sih. Walaupun bagian outsole-nya ya kalau soal desain sebenarnya nggak begitu penting-penting banget. Sekarang kita ngomongin soal bobot dan juga harganya. Nah, untuk bobotnya sendiri di size 40 itu ada di angka 246 gram, sekitar kurang lebih segitu. Jadi menurut gue udah cukup standar ya, nggak bisa dibilang ringan tapi juga nggak terbilang berat juga. Aman untuk kategori futsal. Menurut gua seri-seri Sala memang agak jarang ditemukan sepatu yang bobotnya itu ringan. Nah, untuk harganya sendiri, ini harga retailnya itu mengalami peningkatan 50.000 karena dulu di Metasalon Native 3 itu ada di angka 479.800. Sekarang di Metasalon Native 4 ini ada di harga 529.800. Tapi tenang aja, itu belum termasuk harga diskon. Kalau misal lu klik link yang ada di deskripsi, itu harganya nanti bakal di bawah ini, yaitu cuma di 424.000 aja. So lo bisa langsung mampir ke marketplace kita yang linknya udah ada di deskripsi, ada di Shopee, Tokopedia, atau juga bisa ke admin WA kita dan juga store Sporty ID. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Metasalon Native 4 ini. Buat lu yang punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Satu hal yang masih menjadi catatan dari sepatu ini mungkin hanya di materialnya ya, karena di harga segitu biasanya para kompetitor itu udah berani menggunakan material leather ataupun suede. Lainnya menurut gue masih bisa dikompromikan.
Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih karena lu sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tetap di Sporty Eddy, Kiblat Sport, sang juara.